warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Meksi Rahman SPM Hum. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik judul dan kerangka karangan. Namun yang kita bahas itu khusus tulisan atau karya ilmiah. Yang pertama kita masuk kepada topik. Nah, kata topik berasal dari kata Yunani yang berarti tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok permasalahan yang akan dijelaskan atau diuraikan dalam sebuah karangan. Dengan kata lain, topik merupakan inti bahasan yang menjiwai seluruh karangan. Nah, topik merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis, atau pertanyaan hendak menulis tentang apa. Nah, topik berangkat dari pertanyaan itu ya. Yang pertama kita akan masuk kepada memilih topik. Jika seseorang akan menulis, dia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik tulisannya. Berhubungan dengan pemilihan topik dalam karya ilmiah, Goris Keraf berpendapat bahwa seseorang penulis karangan ilmiah lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatiannya dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui oleh si penulis tersebut. Nah, berhubungan dengan itu, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan topik. Yang pertama, topik yang dipilih berada di sekitar Anda atau Anda, dan hindarilah topik yang jauh dari sekitar Anda karena akan menyulitkan dalam penelitian. Yang kedua, topik yang dipilih haruslah yang menarik perhatian Anda. Menarik perhatian Anda ya. Lalu topik yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada satu segi ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki fakta dan data yang objektif. Lalu yang kelima, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki acuan bacaan. Nah, itulah beberapa pertimbangan untuk pemilihan topik. Dengan mempertimbangkan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan tadi, masalah kesulitan dalam pemilihan topik akan mudah teratasi oleh si penulis. Nah, yang kedua kita masuk kepada pembatasan topik. Dalam pemilihan topik karya ilmiah, perlu diketahui dasar penetapan topik tersebut. Dasar penetapan topik dimungkinkan oleh tiga hal. Yang pertama, topik tetap, yaitu topik yang ditetapkan oleh dosen atau instansi yang akan mempublikasikan tulisan Anda, atau topik yang telah Anda tetapkan sendiri. Yang kedua, topik pilihan terbatas, yaitu Anda menetapkan salah satu topik dari bidang disiplin ilmu yang sudah ditetapkan. Seperti Anda seorang mahasiswa, jadi Anda jurusan bahasa Indonesia, jadi ruang lingkupnya itu sekitar bahasa Indonesia. Lalu jika Anda mengambil konsentrasi linguistik, berarti Anda harus ruang lingkupnya itu linguistik. Atau jika Anda mengambil konsentrasinya sastra, jadi ruang lingkupnya itu adalah sastra. Begitu ya. Oke, yang ketiga, topik pilihan bebas, yaitu Anda diminta menentukan topik sendiri, topik yang akan dibahas. Setelah mengetahui dasar penetapan topik, selanjutnya dilakukan penyempitan dan pembatasan topik. Adapun cara yang dilakukan dalam pembatasan topik, yaitu yang pertama, mempersempit pokok pembicaraan dengan memecah pokok pembicaraan menjadi beberapa subtopik. Yang kedua, menulis pokok
aspek khusus apa saja dari pokok persoalan itu secara berurutan ke bawah. Yang ketiga, tetapkanlah mana dari perincian itu yang akan dipilih. Yang keempat, ajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, bila mana, dan mengapa. 4 hal tersebut adalah cara untuk pembatasan sebuah topik. Nah, sekarang kita masuk dalam topik yang baik. Menurut Wijono, ada indikator topik yang baik. Yang pertama, topik yang baik bagi si penulis. Topik yang baik bagi si penulis harus sesuai dengan yang pertama, bidang keahlian. Yang kedua, studi yang didalami. Yang ketiga, pengalaman si penulis. Yang keempat, bidang profesi atau kerja. Yang kelima, kompetensi karakter si penulis sehingga memberikan kontribusi bagi pembacanya. Lalu yang keenam, temuan yang pernah diteliti. Yang ketujuh, kualifikasi pengalaman dari si penulis. Nah, hal tersebut adalah topik yang baik bagi penulis. Selanjutnya yang kedua, menurut Wijono, indikator dari topik yang baik itu adalah topik yang baik bagi si pembaca. Topik yang baik bagi si pembaca haruslah sesuai dengan yang pertama, tuntutan pembaca untuk mencapai target yang diharapkan. Yang kedua, upaya pembaca untuk meningkatkan kecerdasan, kompetensi pengembangan akademik, dan profesi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya, upaya memperluas wawasan pemikiran. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan karir dan profesinya. Yang kelima, upaya mempertajam dan memperhalus rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir, upaya mempertajam dan memperhalus daya nalarnya. Nah, hal itu adalah topik yang baik bagi si pembaca. Selanjutnya kita akan masuk kepada judul. Kita ulang kembali. Topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan dibahas. Setelah diperoleh topik yang sesuai, topik tersebut dinyatakan dalam sebuah judul, yaitu nama atau titel sebuah karangan. Dalam karangan fiktif seperti romans, novel, cerita pendek, topik tidak sama dengan judul. Misalnya pada judul buku Siti Nurbaya, topiknya yang dibahas adalah kasih tak sampai. Nah, namun berbeda dengan halnya sebuah karya ilmiah atau karangan ilmiah. Topik dan judul dalam karya ilmiah hampir sama. Nah, syarat-syarat judul yang baik menurut Wijono 2011 yaitu yang pertama sesuai dengan topik, yang kedua sesuai dengan isi karangan, yang ketiga berbentuk frasa dan bukan kalimat. Ingat, judul bukanlah kalimat tapi adalah sebuah frasa. Yang keempat singkat dan padat. Yang kelima jelas. Nah, itulah syarat judul yang baik menurut Wijono, khusus judul sebuah karangan karya ilmiah. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk kepada kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang mengandung ketentuan bagaimana kita menyusun karangan tersebut. Nah, kerangka karangan juga akan menjamin bahwa penulisan akan bersifat konseptual, menyeluruh, terarah, dan bersasaran bagi target pembacanya. Selain itu, kerangka karangan akan dapat menghindarkan kemungkinan kesalahan, terutama dalam mengembangkan detail-detailnya. Nah, fungsi kerangka karangan yang pertama memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan,
dan memberikan kemungkinan perluasan bahasan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasa. Yang keenam, mencegah pengulangan pembahasan ide. Yang ketujuh, memperlihatkan kekurangan atau kelebihan materi pembahasan. Nah, 7 hal tadi merupakan fungsi dari sebuah kerangka karangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk kerangka karangan. Bentuk kerangka karangan dapat dibedakan atas kerangka kalimat dan kerangka topik. Yang pertama, kita akan masuk kepada kerangka kalimat. Nah, kerangka kalimat menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik, dan sub-subtopik. Penggunaan kerangka kalimat mempunyai beberapa manfaat. Nah, manfaatnya itu yang pertama, memaksa penulis untuk merumuskan dengan tepat topik yang akan diuraikan, serta perincian topik tersebut. Yang kedua, perumusan topik-topik dalam tiap unit akan tetap jelas. Walaupun telah lewat bertahun-tahun, penulis masih sanggup mengikuti rencana aslinya. Yang ketiga, kalimat yang dirumuskan dengan baik dan cermat akan jelas bagi siapapun, seperti pengarangnya sendiri. Nah, perhatikan contoh kalimat atau kerangka kalimat topik ini. Silakan diperhatikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kerangka topik. Kerangka topik berisi topik dan sub-subtopik yang berupa kata dan frasa, bukan kalimat lengkap. Sebab itu, kerangka topik tidak begitu jelas dan tidak begitu cermat seperti kerangka kalimat ya. Kerangka topik manfaatnya kurang bila dibandingkan dengan kerangka kalimat, terutama jika tengah waktu antara perencanaan kerangka karangan itu dengan pengarapannya cukup lama. Menyusun kerangka berarti merincikan topik berdasarkan kalimat tesis ke dalam subtopik, merincikan subtopik menjadi unsur-unsur subtopik yang lebih kecil. Nah, perhatikan contoh kerangka topik berikut ini. Selanjutnya, dalam menyusun kerangka karangan yang baik, penulis perlu memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama, menggunakan bentuk kerangka standar. Yang kedua, menggunakan inden atau lurus secara konsisten dan tidak mengkombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. Yang ketiga, menggunakan penomoran secara konsisten, angka desimal, angka Romawi, atau kombinasi antara angka Romawi, huruf, dan angka Arab. Yang keempat, setiap judul bab, subbab, unsur subbab, dan detail subbab diberi nomor secara konsisten. Yang kelima,
Penomoran tidak melebihi dari 4 angka. Yang keenam, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Nah, sekian dari video pembelajaran mengenai topik, judul, dan kerangka karangan. Dan jangan lupa di like dan subscribe pada channel YouTube ini. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.